Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari dan kedua teman saya yaitu Hawazin Febri dan Maulida Sholihatun Nafiah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khalifah Utsman bin Affan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai biografi Utsman bin Affan. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Khusay bin Kilab. Beliau menisbatkan dirinya kepada Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy. Beliau lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 47 sebelum Hijriyah. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sangat menyayangi Utsman sehingga dia dinikahkan dengan putrinya yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Rasulullah menikahkan kembali Utsman dengan putri lainnya yaitu Ummu Kalsum. Oleh karena itu, Utsman digelari Dzun-Nurain, yang artinya yang mempunyai dua cahaya. Ayahnya Affan bin Abul As bin Umayyah adalah seorang pembesar masyarakat jahiliyah yang terpandang. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quraish, yaitu putri dari Ummu Hukaim al-Bida' binti Abdul Muthalib. Saudari kandung Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib. Sewaktu Utsman menjadi khalifah, ibunya ini masih hidup dan sangat tua. Dari pihak silsilah nasab ayahnya, Utsman bin Affan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad pada Abdi Manaf. Materi selanjutnya adalah proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab dalam kondisi sakit parah dan atas desakan para sahabatnya, beliau membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan Formatur yang dibentuk Umar bin Khattab berjumlah 6 orang, antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah Umar bin Khattab wafat, ke-6 calon khalifah tersebut berkumpul. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. 3 orang lainnya menyusul. Tinggallah Utsman dan Ali, dan Abdurrahman bin Auf ditunjuk menjadi penentu. Sebagai penentu, Abdurrahman meminta pendapat kepada anggota formatur secara terpisah untuk memberikan calon yang tepat untuk diangkat menjadi khalifah, yang pada akhirnya muncul 2 kandidat, yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penjajakan suara di luar sidang formatur, terjadi silang pemilihan, di mana Ali memilih Utsman dan Utsman memilih Ali, sedangkan Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas memilih Utsman, sementara Thalhah bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Auf tidak memberikan suaranya karena berada di Madinah. Sebagai penentu, Abdurrahman bermusyawarah dengan masyarakat dan sejumlah pembesar di luar anggota formatur. Ternyata suara di masyarakat terpecah menjadi 2 kubu, yaitu Bani Hashim mendukung Ali dan Bani Umayyah berpihak kepada Utsman. Karena terpecahnya suara masyarakat, maka langkah Abdurrahman bin Auf selanjutnya adalah memanggil keduanya pada saat yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, yaitu sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan 2 khalifah sebelumnya. Dan Ali menjawab dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya, sementara Utsman dengan tegas menjawab sanggup. Dan pada akhirnya, berdasarkan jawaban tersebut, Abdurrahman bin Auf memilih Utsman. Pada saat itu beliau berumur 70 tahun. Beliau diangkat menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriyah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Hawazin Febri. Sistem pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan yang terpanjang dari semua khalifah, yaitu selama 12 tahun. Tetapi, sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi sangat baik dan sukses. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pada dasarnya tidak terlalu berbeda dari pendahulunya, yakni kekuasaan tertinggi dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif berada di pemerintahan khalifah. Pada masa pemerintahan Utsman, beliau juga dibantu oleh pejabat pajak, pejabat kepolisian, pejabat keuangan, serta dilengkapi sekretaris negara yang merangkap sebagai penasihat pribadi. Ketika menjadi khalifah, Utsman bin Affan tidak mengubah kebijakan Umar. Politik dan ekonomi yang diterapkan oleh Utsman secara umum adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan periode ekonomi Islam secara umum. 2. Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. 3. Tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. 4. Menerapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak mereka dan tidak menzalimi mereka. 5. Memberikan hak kaum muslimin dari Baitul Mal. 6. Mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat secara umum. 7. Para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Pembantu atau wazir, 2. Pemerintahan daerah atau gubernur, 3. Hukum, 4. Baitul Mal, 5. Militer, dan 6. Majelis Syuro. Utsman bin Affan juga melaksanakan pemerintahan politik luar negeri ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah di sana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Maulidah Sholihatun Nafiah. D. Usaha-usaha yang dilakukan dalam stabilitas pemerintahan. 1. Bidang ekonomi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Utsman bin Affan menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menerapkan politik ekonomi secara Islam. B. Tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. C. Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. D. Memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Eksistensi Utsman bin Affan untuk negara atau pemerintahan adanya pemasukan dan pengeluaran dalam bidang ekonomi. Pemasukan dan pengeluaran tersebut antara lain A. Pemasukan keuangan, B. Pengeluaran keuangan. 2. Bidang politik. Pada dasarnya, garis kebijakan yang akan dilaksanakan Utsman bin Affan adalah mencoba mengajukan kepada kebijakan Khalifah Abu Bakar dan Utsman. Seperti halnya Umar, Utsman juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada awal pemerintahannya, Utsman bin Affan berhasil menaklukkan Rai dan Rum. Pada tahun 2026 Hijriah, pemerintahan Utsman juga berhasil menguasai Sabur. Gambaran beberapa kebijakan politik Utsman dalam mengelola negara Islam. Pada awal pemerintahannya memang kebijakan politik Utsman tersebut tidak mengalami tantangan dan protes dari umat Islam. 3. Bidang sosial. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin dan untuk waktu tertentu, dan banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya.
4. Bidang pendidikan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pada masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya menunjukkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit yang terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. 5. Bidang agama. Yang pertama, mengerjakan salat. Pada tahun 2029 Hijriah atau 650 Masehi, Utsman bin Affan mengerjakan salat 4 rakaat di Mina secara berjamaah. Salat yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan ini membawa kebingungan terhadap para sahabatnya. Ketika semua orang mengerjakan salat berjamaah sebanyak 2 rakaat, maka Utsman bin Affan mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Yang kedua, ibadah haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan juga melarang umatnya untuk beribadah haji jika untuk tidak sesuai hukum-hukum haji. Yang ketiga, pembangunan masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba. Yang keempat, pembukuan Al-Quran. Penyusunan kitab Al-Quran adalah suatu hasil dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan penyusunan kitab suci Al-Quran ini untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Yang kelima, penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi-ekspedisi ke wilayah yang menjadi jajahan Islam. Selanjutnya, akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Akhir pemerintah Khalifah Utsman bin Affan ditandai dengan adanya tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan antara lain: 1. Kemakmuran dan pengaruhnya pada masyarakat. Kenikmatan dan kemakmuran yang dirasakan oleh umat Islam pada masa Utsman bin Affan akan sangat mempengaruhi bagi kehidupan umat Islam itu sendiri. Sebab kemakmuran membawa umat Islam dengan kesibukan urusan dunia dan terpesona dengan kenikmatan tersebut. Yang kedua, karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Telah terjadi perubahan sosial di dalam kehidupan umat Islam yang mulai memperlihatkan tanda-tanda yang semakin kuat, hingga munculnya tragedi yang memilukan yang dimulai sejak pertengahan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Puncak tragedi tersebut adalah terjadinya pemberontakan dan pembangkangan terhadap pemerintahan yang berkuasa hingga menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Yang ketiga, penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Di antara strategi paling efektif untuk membangkitkan kemarahan umat Islam adalah mempropagandakan berbagai isu tentang pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ide untuk melakukan fitrah terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah dan pengikutnya melakukan fitnahan kepada umat Islam agar tidak disetujui dengan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang paling lama menjabat, yaitu 12 tahun. Kebijakan yang dilakukan membawa kemajuan umat Islam ke masa keemasannya. Pada akhir kekuasaan pemerintahan Utsman bin Affan, banyak pegawai pemerintahan yang mulai melakukan tindakan yang merugikan. Usia yang sudah menginjak angka 80 tahun menjadi salah satu faktor yang menjadi kehancuran Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam. Fitnah yang menjadikannya salah satu orang yang bersalah dan dianggap tidak layak menjadi khalifah adalah salah satu faktor yang juga mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Fitnah tersebut mencoreng nama baik Utsman bin Affan sebagai khalifah yang baik dan dermawan. Mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan dari materi Utsman bin Affan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.